Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan lomba dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mengalami perhelatan akbar, yaitu pesta demokrasi, di mana kita akan memilih pemimpin kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ada hal-hal yang bahkan wajib kita perhatikan mengenai bagaimana pandangan syariat Islam dan sikap yang harus kita jalani terhadap pemimpin yang dipilih secara sah dan demokratis di negara tercinta Indonesia. Di antaranya adalah kewajiban mentaati pemimpin dan kebijakannya. Sehingga pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ica Nur Fasihah dari SMK Negeri 2 Purworejo, akan menyampaikan dakwah tentang implementasi ketaatan kepada Allah, Rasul, serta ulil amri, di mana saya akan memfokuskan dakwah saya pada ketaatan kepada ulil amri. Hal ini dilandaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Dan jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut jelas bahwasanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya hukumnya adalah mutlak. Sedangkan taat kepada ulil amri ditaruh oleh Allah pada urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, tanpa embel-embel kata ati'u atau perintah untuk taat. Hal ini dikarenakan ketaatan kita kepada ulil amri hanya merupakan ikutan atau tabi dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masih ada batasan kita taat kepada ulil amri. Seseorang
wajib mentaati para pemimpin walaupun mereka durhaka terhadap Rabb-nya. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah atau berdurhaka kepada Rabb kita, maka kita tidak harus mengikutinya, bahkan tidak perlu mendengarnya, karena sejatinya Rabb dari kita sama dengan Tuhan dari pemimpin kita. Sehingga apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Terdapat batasan dalam taat kepada pemimpin. Yang pertama adalah taat kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Nah, sekarang siapakah ulil amri itu? Para ulama berbeda pendapat tentang ulil amri. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri memiliki makna, yaitu imam-imam dari kalangan Ahlul Bait atau keturunan dari sahabat Ali dan juga Fatimah. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah penyeru-penyeru pada kebaikan, dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pemuka-pemuka agama yang diikuti kata-katanya. Selain itu, masih ada juga yang berpendapat bahwa ulil amri adalah pemerintah-pemerintah di suatu daerah ataupun di suatu negara. Diriwayatkan dari Alqamah bin Al-Wa'il, dia berkata, Salamah bin Yazid Al-Ja'fi pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Nabi, bagaimana pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami, tetapi mereka tidak mau memenuhi hak kami? Sikap apa yang sebaiknya kami lakukan?" Beliau berpaling. Lalu Salamah bertanya lagi kepada beliau 2 hingga 3 kali. Beliau pun tetap enggan menjawabnya. Kemudian Qais menarik Salamah. Namun Rasulullah bersabda, "Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan mereka, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian kepada Tuhan kalian. Hanya saja dia dipilih untuk memegang amanah." Dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah 2 hal yang berbeda. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'maru bimaksiatin fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah." Artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Kita harus menghindari fitnah dan pertumpahan darah. Kita harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, karena bila kita tidak mentaati mereka, maka akan terjadi kekacauan. Dikhawatirkan apabila terjadi kekacauan, maka akan terjadi pertumpahan darah, sehingga akan terjadi korban pada kaum muslimin. Ingatlah bahwa darah kaum muslimin itu lebih mulia daripada hancurnya dunia. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Walud dunya ahwanun 'alallahi min qatli rajulin muslimin," yang artinya hancurnya dunia ini lebih ringan dosanya daripada terbunuhnya seorang muslim, dan memberinya sifat istiqomah dalam hal-hal yang diridhoi Allah dalam kepemimpinannya. Dan janganlah kita sibuk mencela dan berdoa buruk atas dirinya, karena itu semua malah akan menambah kerusakan dan kezalimannya
dan kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang berarti, aku adalah maharaja, hati para raja ada di genggamanku. Maka barang siapa yang taat kepadaku, akan aku jadikan mereka nikmat baginya. Dan barang siapa yang melanggar perintahku, akan aku jadikan mereka sebagai musibah atas dirinya. Maka janganlah kalian sibuk mencela dan mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Akan tetapi memintalah kepadaku, maka akan aku lembutkan hati mereka untuk kalian. Semoga Allah menguasakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepadanya, mau mengasihi kita dan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.